welcome back to my YouTube channel Friska Friana Official. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau membahas soal ujian mandiri mata pelajaran sosiologi untuk ujian mandiri UTUL UGM. Oke, para pejuang kampus UGM, semoga soal ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Semoga mimpi kalian untuk kuliah di UGM dapat diijabah oleh Allah. Langsung saja tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan, kita masuk kepada soal yang pertama. Berikut ini merupakan contoh-contoh tindakan sosial kecuali: A. Romi belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus sehingga orang tuanya bangga kepadanya. B. Dona mengubah penampilannya karena ingin menarik perhatian teman lelakinya. C. Siska marah pada Niken karena Niken salah bicara dan menyinggung perasaan Siska. D. Diana menata buku-buku di perpustakaan sekolah karena disuruh oleh gurunya. Atau E. Dewi belajar memasak karena dia ingin bisa memakan makanan sehat. Nah, tindakan sosial. Kalau tindakan sosial berarti tindakan kalian yang berhubungan dengan masyarakat atau manusia lainnya. Jadi kalau di sini yang ditanya adalah kecualinya, jawaban yang benar itu adalah E. Dewi belajar memasak karena dia ingin memakan makanan sehat. Jadi itu tidak ada interaksi dengan manusia lain ataupun dengan masyarakat. Kalian apakah sudah paham? Kalau tidak paham silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjutkan kepada soal yang nomor 2. Disintegrasi sosial dapat dideteksi melalui kemunculan gejala-gejala sosial. Berikut yang tidak berkaitan dengan disintegrasi sosial adalah: A. Sanksi sosial dari masyarakat melemah. B. Tidak adanya nilai bersama yang melandasi solidaritas sosial. C. Dibentuknya lembaga sosial yang baru. D. Norma sosial tidak lagi dihayati oleh anggota masyarakat. Atau E. Tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang berlaku. Disintegrasi artinya perpecahan yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan integrasi sosial adalah penyatuan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi di sini kita mencari gejala yang tidak berkaitan dengan disintegrasi. Jadi kalau kita lihat yang A, sanksi sosial dari masyarakat melemah, ya itu berkaitan dengan munculnya nanti perpecahan. Kenapa melemah? Ya karena masyarakat tidak lagi mendukung pelaksanaan nilai dan norma dengan baik dalam lingkup masyarakat secara besar. Yang B, tidak ada nilai bersama. Ya benar sekali, kalau sudah tidak ada nilai bersama berarti itu masyarakat sudah mengalami perpecahan. Yang D, norma sosial tidak lagi dihayati. Ya benar, kalau sudah tidak ada penghayatan norma bersama berarti itu sudah terjadi kekacauan atau perpecahan juga. Yang E, kita lihat tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang berlaku, berarti itu juga menjadi faktor penyebab perpecahan dalam masyarakat. Ini jawaban yang tidak berkaitannya adalah dibentuknya lembaga sosial yang baru. Kita masuk soal yang ketiga. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak berorientasi pada nilai adalah: A. Seorang guru sedang mengajar di kelas, kemudian terdengar suara azan menggema. Guru itu lalu menghentikan aktivitas mengajarnya hingga azan selesai. B. Ron melihat ada pengemis yang kelaparan di perempatan jalan. Dia langsung mencari makan dan memberikannya kepada pengemis tersebut. C. Samsul membawakan oleh-oleh untuk atasannya supaya atasannya menjadi dekat dengannya sehingga urusan pekerjaan dapat menjadi lebih mudah diselesaikan. D. Nana melihat adanya sampah berserakan di dekat pintu masuk kelasnya. Ia kemudian membersihkannya sendiri tanpa dikomando oleh siapapun. Nana memang tidak suka yang kotor karena baginya kebersihan merupakan bagian dari iman. Atau E. Robert berpartisipasi dalam komunitas yang bersifat sukarela untuk membantu meningkatkan kemampuan baca tulis bagi anak-anak dari perkampungan kumuh. Ia melakukan itu karena agamanya mengajarkan untuk baik terhadap sesama. Apa nih menurut kalian jawaban yang tepat untuk tindakan sosial yang tidak berorientasi nilai? Nah, yang tidak itu yang C, di mana Samsul sengaja membawakan oleh-oleh untuk atasannya demi membuat hubungannya semakin dekat dengan atasan. Kalau kita lihat yang A, dia di sini ada nilainya di mana dia itu menghentikan aktivitas belajarnya ketika mendengar azan. Nah, itu berkaitan dengan nilai agama. Lalu ada si Ron melihat pengemis lalu memberikan makanan, itu berkaitan juga dengan nilai keagamaan juga bisa, dengan nilai kemanusiaan juga bisa. Nah, lalu ada Nana
dia membersihkan sampah sendiri karena dia paham kebersihan itu dari iman, itu juga nilai agama. Lalu ada Robert, dia melatih atau memberikan pembelajaran baca tulis bagi anak di perkampungan kumuh, itu juga nilai agama atau nilai kemanusiaan. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, soal nomor 4. Moko berasal dari keluarga Jawa yang sangat menjunjung nilai-nilai kejawen. Pada saat tahun baru Muharram, dia selalu disuruh oleh kakeknya untuk berjalan kaki memutari keraton pada tengah malam. Moko melakukan apa yang diminta kakeknya tanpa tahu esensi atau arti dari aktivitas tersebut. Apa yang dilakukan Moko di atas merupakan contoh dari tindakan A. Rasional instrumental, B. Rasional berorientasi nilai, C. Afektif, D. Tradisional, atau E. Faktual. Jawabannya kalau ini berkaitan dengan tradisi ya. Dia disuruh kakeknya, sepertinya kakeknya juga disuruh juga dulu untuk melakukan itu. Nah, itu berkaitan dengan tradisi. Kalau faktual, fakta. Afektif itu berkaitan dengan perlindungan, ada kasih sayang. Tindakan rasional berorientasi nilai itu masuk akal, yang ada nilainya. Rasional instrumental itu rasional yang berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan alat secara langsung.